Menantu Super Sang Dewi. Bab 226 Tendang Jim. Oh, siapa dia? Apa kau tidak punya mata saat berjalan? Kata Yingxiu dengan marah. Dia sedang dalam suasana hati yang buruk, dan sekarang ada orang yang berani mengganggunya. Meskipun dia baru berusia 18 atau 19 tahun, dia telah berlatih bela diri sejak dia masih kecil. Meskipun dia tidak sehebat para pemuda berbakat di sekolah bela diri keluarga Men, dia lebih dari mampu menghadapi beberapa orang dewasa. Oleh karena itu, dia berbicara dengan sangat arogan. Yingxiu segera berdiri dan hendak melunasi hutangnya kepada orang di depannya. Tetapi ketika dia berdiri dan melihat orang di depannya dengan jelas, dia tertegun. Tampan sekali. Siapa ini? Dia tampak seperti seorang pria tampan yang keluar dari lukisan. Yingxiu merasakan jantungnya tiba-tiba berdetak kencang tanpa alasan. Matanya seperti tertarik oleh magnet. Dia menatap kosong ke arah orang di depannya, tidak bisa bergerak. Apakah kamu dari sekolah seni bela diri keluarga Men? Pada saat ini, orang di depannya berbicara dengan ringan. Ya. Tidak. Aku tidak. Yingxiu tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dengan keras. Benarkah atau tidak? Orang di depannya mengerutkan kening. Tidak. Tidak. Tidak akan pernah. Kata Yingxiu dengan marah. Tetapi pada saat ini, sekelompok orang tiba-tiba keluar dari sasana bela diri keluarga Men, dipimpin oleh seorang wanita muda dengan riasan tebal. Ketika wanita itu melihat Yingxiu, dia langsung berjalan dengan marah dan menamparkan wajah Yingxiu tanpa peringatan apapun. Bagaimanapun, Yingxiu adalah seorang seniman bela diri, jadi dia bereaksi cepat, segera mengangkat tangannya untuk memblokirnya, dan mundur berulang kali. Chang Wanyu. Apa yang kau lakukan? Yingxiu melihat siapa yang datang dan berkata dengan marah. Apa yang kau lakukan? Biar aku beri pelajaran padamu, dasar jalang. Kata Chang Wanyu dengan marah, lalu melambaikan tangannya, pukul dia. Ya. Orang-orang di belakang bergegas maju. Berhenti. Yingxiu cemas dan langsung berteriak, Chang Wanyu, apa kau gila? Apa aku memprovokasimu? Kau tidak memprovokasiku, tapi kau memprovokasi Fuxiku. Kudengar kau, seorang wanita jalang, datang ke sini untuk merayu Fuxi. Kukatakan padamu, Fuxi milikku. Kau harus keluar dari sini sekarang juga, atau aku akan mengulitimu hingga telanjang di jalan hari ini. Kata Chang Wanyu dengan wajah garang. Dia juga baru tahu bahwa ada seorang gadis datang ke rumahnya dan mengatakan ingin menikahi Men Fuxi. Keluarganya memiliki semacam hubungan kekerabatan dengan keluarga Men, dan dia telah mengenal Men Fuxi sejak lama, tetapi baru dalam 2 tahun terakhir Men Fuxi menerimanya. Awalnya dia berpikir bahwa dia bisa menikahi Men Fuxi dan menjalani kehidupan mewah, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Yingxiu akan muncul dan mengacaukan semua rencananya. Jadi dia sangat marah sehingga dia tidak peduli dengan banyak hal. Mendengar kata-kata Chang Wanyu, wajah Yingxiu menjadi sangat jelek. Orang-orang Chang Wanyu tidak ragu lagi dan datang untuk memberi Yingxiu pelajaran. Tiba-tiba, sosok di sampingnya berjalan maju. Yingxiu tertegun, menatap pria itu dengan heran dan berkata cepat, temanku, cepatlah kembali, kamu bukan tandingan mereka. Yingxiu mengira orang ini akan membelanya. Namun, pria itu tampaknya mengabaikan Yingxiu dan malah menatap Chang Wanyu dan berkata, apakah kamu Chang Wanyu? Siapa kamu? Chang Wanyu melirik pria itu dan terkejut dengan penampilannya. Namun, ketika dia melihatnya berdiri bersama Yingxiu, dia mengira dia adalah pria Yingxiu, dan mendengus dingin, Yingxiu, sudah kubilang kau jalang. Kau punya gigolo dan berani datang ke sini untuk merayu Fuxiku. Kau. Yingxiu sangat marah. Namun, lelaki itu mengabaikannya dan berbicara lagi, katakan padaku, apakah kamu Chang Wanyu? N. BSP. Saya Chang Wanyu. Apa? Apa yang ingin kamu lakukan? Chang Wanyu mendengus dingin. Jadi, kamulah yang memukul Suyan dan yang lainnya saat itu. Tanya pria itu lagi. Suyan. Chang Wanyu tertegun sejenak, lalu tiba-tiba menyadari, apa? Apakah kamu milik wanita jalang Suyan itu? Benarkah? Tanya pria itu dengan suara berat. Oh, jadi apa? Apa? Apakah kamu di sini untuk membalas dendam padaku? Chang Wanyu mencibir. Saya biasanya tidak memukul wanita. Kata pria itu dengan tenang. Lalu kenapa kau di sini? Berdebat denganku. Hah, kau tahu tempat apa ini? Apakah ini tempat di mana kau bisa bertingkah liar? Hei, kemarilah, urus bajingan ini dulu, baru pergi urus bajingan itu. Teriak Chang Wanyu kepada para penjahat itu. Begitu kata-kata itu terucap, raut wajah Yingxiu langsung berubah, dan dia berlari maju seolah dirasuki hantu. Chang Wanyu, apa kau pikir aku takut padamu? Aku akan memberimu pelajaran dulu. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tinjunya dan menyerang. Para penjahat itu segera menugaskan 2 orang untuk menangani Yingxiu, dan sisanya bergegas menghampiri pria itu. Namun, tatapan mata pria itu berubah dingin dan dia tiba-tiba bergerak. Dia seperti angin, bergerak cepat di antara para penjahat itu.
Pukulan dan tendangannya sangat kejam, mengenai lutut dan dada orang-orang itu. Setiap pukulan dan tendangan dapat mematahkan tulang mereka dan mematahkan tangan dan kaki mereka. Hanya dalam waktu 3 detik, 5 pria kuat terlempar dan menabrak gerbang sekolah seni bela diri manusia. Setelah orang-orang itu mendarat di tanah, mereka langsung tidak bergerak dan semuanya pingsan. Yingxiu yang bergegas mendekat langsung tertegun. Chang Wanyu juga tercengang. Dia menatap kosong pada pemandangan mengerikan itu dengan mata terbuka lebar, pikirannya menjadi kosong. Dia punya dendam padamu, kan? Tanya pria itu pada Yingxiu. Yingxiu tertegun, tidak tahu bagaimana menjawab. Kau. Siapa kau? Chang Wanyu tersadar dan menatap pria yang gemetar itu. Namun detik berikutnya, pria itu menamparkan wajah Chang Wanyu dengan keras. Wah! Chang Wanyu berputar di tempat dan kemudian jatuh ke tanah. Separuh wajahnya bengkak dan dia memuntahkan darah dari mulutnya. Ada beberapa gigi di dalam darah dan dia sudah tidak sadarkan diri. Meskipun aku tidak memukul wanita, kali ini aku akan membuat pengecualian. Tamparan ini untuk istriku. Kata pria itu dengan tenang, lalu berkata kepada Yingxiu, kau yang harus mengurus wanita ini. Ini. Aku. Ini tidak baik. Yingxiu menunjukkan keraguan dengan keraguan di matanya. Bagaimanapun juga, Chang Wanyu dan keluarga Men memiliki persahabatan. Keluarga Men pasti tidak akan senang jika Chang Wanyu disentuh. Kau tidak mau. Kalau begitu aku akan melakukannya sendiri. Pria itu berkata dengan acuh tak acuh, tiba-tiba mengangkat kakinya, dan menendang Chang Wanyu lagi. Wah! Tubuh Chang Wanyu terlempar dalam sekejap, menghantam dinding tak jauh dari sana, lalu berguling dan jatuh pingsan. Yingxiu terkesiap. Kalau saja dia tahu hal ini sebelumnya, dia pasti sudah melakukannya. Beberapa pejalan kaki ketakutan dan berteriak atau menelepon polisi melalui telepon seluler mereka. Suasana menjadi sedikit bising dan berantakan. Tetapi lelaki itu mengabaikannya, menatap pintu di depannya, dan langsung berjalan masuk. Di mana keluarga Men? Serahkan Men Fuxi dan Men Changxi. Pria itu masuk dan berteriak dengan dingin. Suaranya keras dan jelas. Saat suara itu terdengar, sekolah bela diri keluarga Men menjadi gempar. Bab 227, likuidasi satu persatu. Hualalalal. Suara langkah kaki langsung terdengar dari seluruh penjuru sasana bela diri. Murid-murid perguruan bela diri keluarga Men yang tak terhitung jumlahnya berpakaian seragam bela diri berlarian keluar dan mengepung orang yang masuk dengan rapat. Men Changxi dan sekelompok eksekutif senior keluarga Men juga datang. Melihat pemandangan tragis di pintu, wajah semua orang berubah. Yingxiu juga berlari ke sisi Yingmu, sedikit takut. Ini. Apa yang terjadi? Siwer, apa yang kau lakukan? Yingmu melotot ke arah Yingxiu. Aku tidak melakukan apapun, kata Yingxiu dengan gemetar. Siapa kamu? Men Changxi menatap pria yang tampak seperti dewa itu dan bertanya dengan dingin. Siapa Man Changxi? Tanya pengunjung itu. Ini aku. Men Changxi melangkah maju dan berkata dengan mata menyipit, Tuan, Anda datang ke sekolah seni bela diri Men saya dan memukuli orang-orang saya tanpa pandang bulu. Apakah Anda di sini untuk menantang kami? Menantang kami? Saya kira begitu, tetapi itu seharusnya lebih serius daripada menantang kami. Men Changxi, Anda mengirim orang untuk membunuh saya, tetapi hari ini saya di sini untuk menghancurkan seluruh keluarga Men Anda. Anda seharusnya tidak memiliki keluhan, bukan? Kata pengunjung itu dengan acuh tak acuh. Setelah mendengar ini, Men Changxi tercengang, lalu dia berkata dengan suara yang hilang, apakah Anda Direktur Lin? Sepertinya Anda tidak bodoh. Haha, siapa yang kukira? Ternyata Anda. Direktur Lin, Anda tidak tinggal di Jiangcheng, tetapi pergi ke Yanjing. Apakah Anda pikir ini tempat kecil seperti Jiangcheng? Apakah Anda tahu di mana Anda berada? Anda berada di aula utama sekolah bela diri Mans saya. Anda datang ke sini untuk membuat masalah. Saya pikir Anda tidak ingin kembali ke Jiangcheng. Men Changxi mencibir berulang kali, lalu melambaikan tangannya dan berkata, tutup sekolah, dan suruh pergi orang yang menelepon polisi. Karena pihak lain ada di sini untuk menantang sekolah, mari kita gunakan metode sekolah bela diri kita untuk menyelesaikannya, kalau tidak kita akan diejek oleh rekan-rekan kita di Yanjing. Baik, Tuan kedua. Orang-orang dari sekolah bela diri Mans segera menutup pintu, dan para murid mengelilingi Lin Yang dengan erat. Saya selalu mengira bahwa Direktur Lin hanyalah seorang praktisi pengobatan Tiongkok kecil yang memiliki sedikit keterampilan medis. Saya tidak menyangka bahwa Anda juga tahu cara bertarung. Jangan bilang bahwa saya tidak memberi Anda kesempatan. Katakan, siapa yang ingin Anda lawan? 1 lawan 1. Saya tidak akan menindas Anda dengan kekuatan saya. Kata Men Changxi dengan enteng. Paman Men, ini. Apakah ada kesalahpahaman di antara kalian? Yingxiu tampak cemas dan segera berdiri dan berkata. Diam. Apa hubungannya ini denganmu?
Raut wajah Yingmu langsung berubah dan dia langsung meraih Yingxiu. Ada apa? Siwer, apakah kamu kenal orang ini? Tanya Men Changxi sambil menoleh ke samping. Yingxiu membuka mulutnya tetapi tidak mengatakan apapun. Pada saat ini, Lin yang telah mengeluarkan jarum perak dan menusuk tangan dan kakinya dengan jarum tersebut. 5 jahitan di setiap tempat. Setelah aku puntur, dia mengangkat tangannya, dan 15 tetes darah spiritual yang tersembunyi di bawah lengan bajunya tampak sangat aneh saat ini. Jangan buang-buang waktu, mari kita mulai, kata Lin Yang. Oh, kamu begitu cemas. Siapa yang ingin kamu lawan? Tanya Men Changxi sambil tersenyum. Tuan Men, apakah Anda ingin saya berurusan dengan orang ini? Yingmu bertanya dengan suara rendah. Saudaraku, meskipun tinjumu cukup kuat, ini adalah urusan sekolah bela diri Men milikku. Orang lain datang untuk menantang kita. Jika sekolah bela diri Men milikku tidak menanganinya secara pribadi, di mana muka kita jika ini tersebar? Lihat saja dari samping, dan setelah kita menangani orang ini, kita akan minum bersama. Men Changxi berkata dengan tenang, dan mengedipkan mata pada anggota senior keluarga Men di sebelahnya. Pria itu mengerti dan segera melangkah maju, mengambil posisi berdiri, dan berteriak dengan suara yang dalam, tolong ajari aku. Kalian tidak akan berkumpul. Lin yang bertanya dengan tenang. Ayo gabung. Pria itu tertegun sejenak, lalu mencibir, berapa banyak orang yang bisa kugunakan untuk menghadapimu? Aku saja sudah cukup. Setelah mengatakan itu, dia berteriak dan meninju wajah Lin Yang. Namun, Lin Yang tidak bergerak, tetapi hanya menatap pria itu dengan dingin. Semua orang di sekolah bela diri klan manusia tercengang. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Mengapa kamu tidak menghindar atau menghindar? Apakah dia bodoh? Orang-orang sedang memikirkannya. B. R. Wah. Tinju keluarga Men menghantam dada Lin Yang dengan keras, menimbulkan suara teredam. Tapi, tubuh Lin Yang tidak bergerak sama sekali. Tidak ada tanda-tanda kesakitan di wajahnya. Seolah-olah pukulan ini tidak menyebabkan rasa sakit apapun padanya. Lelaki itu bingung. Orang-orang di sekitar tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil, dan semuanya menatap pemandangan itu dengan tak percaya dan mata terbelalak. Sudah kubilang, kalian semua harus berkumpul. Lin yang berkata dengan dingin, lalu tiba-tiba mengangkat tangannya dan memukul lengan pria itu dengan keras. Retakan. Lengan lurus pria itu patah dalam sekejap, dan lengannya tertekuk ke sudut yang sangat aneh. Lalu Lin yang menendang lagi. Wah. Pria itu langsung terlempar ke belakang dan menghantam bebatuan di sebelahnya. Bebatuan itu meledak dan pria itu pingsan. Apa? Banyak sekali orang yang terkesiap. Hari ini aku hanya mencari keluarga Men untuk menyelesaikan masalah. Siapapun yang tidak bermarga Men harus segera pergi untuk menghindari bencana. Lin yang berteriak dengan suara rendah, melangkah maju, dan langsung menyerbu ke arah Men Changxi seperti singa yang melompat. Bajingan. Men Changxi geram dan melayangkan pukulan cepat dengan punggung tangannya, minggir. Pukulan itu sangat dahsyat, kuat, dan cepat. Harus dikatakan bahwa Men Changxi memang seorang ahli bela diri kelas 1. Prestasinya tidak sebanding dengan para juara bela diri itu, tetapi di hadapan Lin Yang, pukulan ini sama sekali tidak cukup. Bagus. Lin Yang tidak tahu seni bela diri sama sekali. Hanya ada 2 hal yang diandalkannya. 1. Kekuatan. 2. Cepatlah. Seperti kata pepatah, kekuatan dapat mengalahkan keterampilan. Dikatakan juga bahwa satu-satunya seni bela diri di dunia yang tidak dapat dikalahkan adalah kecepatan. Menurutnya, gerakan bela diri hanyalah sebuah keterampilan. Bila kemampuan Anda melampaui keterampilan ini, maka keterampilan yang disebut ini hanyalah sekadar omong kosong belaka. Tatapan mata Lin yang dingin, dia tidak menghindar, dia juga meninju dengan keras, menghadapi tinju Men Changxi. Wah! Retakan. Suara teredam dan suara renyah terdengar hampir bersamaan. Kemudian dia melihat tinju Men Changxi langsung terpelintir setelah bertabrakan dengan tinju Lin Yang, dan tulang serta daging yang pecah sangat mengerikan dan berdarah. Men Changxi menjerit memilukan dan berulang kali mundur. Tinjunya benar-benar patah oleh pukulan Lin Yang. Orang-orang di sekitarnya menjadi pucat karena ketakutan. Ayo kita pukul orang ini sampai mati. Para eksekutif senior keluarga Men lainnya panik dan langsung berteriak. Orang-orang dari sekolah bela diri pria di dekatnya tidak ragu-ragu lagi dan bergegas maju. Karena kalian sudah mulai berkelahi, jangan pergi. Lin yang berkata dengan dingin, dan meninju kerumunan dengan kedua tangannya. Setiap pukulan dan tendangan tampaknya berbobot ratusan atau bahkan ribuan pon, dan ketika mengenai seseorang, tulangnya akan patah atau dia akan pingsan. Lin yang bagaikan dewa perang, tak seorang pun dapat menghentikannya. Hanya dalam beberapa puluh detik, lebih dari 20 orang tergeletak di tanah, mengerang atau pingsan. Adegan ini membuat Yingmu dan putrinya ketakutan hingga seluruh tubuh mereka gemetar, begitu pula Men Changxi yang dibantu ke samping, juga tercengang. Apakah ini
Orang ini. Seekor monster. Tuan kedua, orang-orang kita. Tampaknya tidak dapat menghentikan orang ini. Seorang murid dari perguruan seni bela diri keluarga Men berkata dengan gemetar. Cepat. Cepat ke rumah teh. Panggil kakak, cepat pergi. Teriak Men Changshi dengan cemas. Ya. Tuan kedua. Bab 228, apakah orang ini manusia? Di sebuah kedai teh tidak jauh dari sekolah seni bela diri Men. Men Changhai, ketua perguruan bela diri keluarga Men dan ketua keluarga Men saat ini, sedang minum teh dan menonton pertunjukan di sini bersama beberapa tetua dari keluarga Men. Meskipun kami sedang menonton drama, kami sebenarnya sedang berbicara tentang bisnis. Yang duduk di meja bersama mereka semuanya adalah orang-orang yang lebih tua dan lebih bergengsi. Beberapa orang merendahkan suara mereka dan mengatakan sesuatu, tetapi mata mereka terus melihat ke arah meja di tengah kedai teh. Sebenarnya bukan mereka saja, banyak orang di kedai teh itu yang melihat ke arah itu. Ada dua orang yang duduk di meja tengah. Seorang pria tua berusia 60-an dan seorang gadis muda berusia 20-an. Tubuh mungil gadis itu bersandar di kursi, matanya yang berbinar memperhatikan orang-orang yang tampil di panggung, dan sesekali mengambil camilan dari meja dan memakannya. Orang tua itu berdiri di samping, tidak berani duduk atau mengatakan sepatah kata pun, seperti patung. Ini sungguh sial. Mengapa putri kecil ini datang ke sini? Seorang pria di sebelah Men Changhai berkata sambil memegang dahinya dan merasakan sakit kepala. Jangan biarkan dia mengincarmu, atau tamatlah riwayatmu. Seorang lelaki tua di ujung sana berkata dengan suara rendah. Jangan khawatir, semuanya. Ini Yanjing. Selain itu, konferensi akan segera diadakan. Keluarga Lin tidak ingin menimbulkan terlalu banyak masalah dan pasti akan memberlakukan beberapa pembatasan padanya. Mari kita lanjutkan pembicaraan dan abaikan dia. Men Changhai berkata dengan suara rendah. Beberapa di antara mereka mulai mengobrol lagi. Namun, pada saat itu, seorang pria bergegas memasuki kedai teh. Tuan, Tuan, sesuatu yang buruk telah terjadi. Pengunjung itu tidak tahu apa yang terjadi di dalam kedai teh dan mulai berteriak. Gadis yang sedang makan camilan di sana langsung menoleh dan melihat ke sini dengan rasa ingin tahu. Wajah Men Changhai berubah, tetapi dia masih menatap pria itu dengan sangat tenang dan berkata dengan suara yang dalam, Amau. Pelankan suaramu. Tidak pantas bersikap gugup seperti itu. Langit tidak akan runtuh. Ya, Tuan. Katakan padaku, apa yang terjadi? Men Changhai bertanya dengan dingin. Seseorang datang untuk menantang kita. Seseorang datang untuk menantang kita. Kata pria bernama Amau dengan tergesa-gesa. Setelah kata-kata ini diucapkan, banyak orang tercengang. Menendang sasana. Siapa yang berani? Dia berani menendang sasana bela diri keluarga Men. Apakah kamu mencari kematian? Orang-orang di sekitar meja tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Men Changhai bahkan lebih terkejut, lalu mendengus dingin apa yang dilakukan Changshi. Seseorang datang untuk menantangnya, bukankah dia pergi untuk menghadapinya? Tuan kedua memang muncul, tetapi orang itu sangat kuat. Tuan kedua baru saja bertarung dengannya dan menderita kerugian besar. Salah satu tangannya bahkan patah. Amao ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Apa? Semua orang terkejut. Men Changhai bahkan lebih terkejut. Satu gerakan menghancurkan Master Men. Ini tidak mungkin. Kulit kepala orang-orang terasa geli dan mereka tidak dapat mempercayainya. Aku ingat bahwa Men Changshi cukup cakap. Siapa yang begitu kuat? Pada saat ini, suara yang jelas dan menyenangkan tiba-tiba terdengar dari samping. Mendengar suara itu, orang-orang tanpa sadar menoleh ke samping. Begitu melihat pemilik suara itu, wajah banyak orang langsung berubah, dan mereka langsung terdiam, tidak berani bicara lagi. Ternyata pemilik suara itu adalah gadis yang tadi duduk di meja tengah. Hah? Kenapa kamu tidak bicara? Apa kamu meremehkanku? Gadis itu mengerutkan kening, tampak sangat tidak senang. Nona Lin, Anda bercanda. Bagaimana mungkin kami? Bagaimana mungkin kami memandang rendah Anda? Men Changhai menarik napas dan berkata. Apakah tempat latihan bela diri Anda digerebek? Tanya gadis itu. Itu hanya hal-hal kecil. Kenapa kamu tidak segera pergi dan mengurusnya? Ngomong-ngomong, aku akan pergi melihatnya. Pertunjukan opera dan lagu ini sangat membosankan. Akan menyenangkan untuk pergi ke rumahmu dan melihat keseruannya. Kata gadis itu sambil tersenyum. Ini, Men Changhai tiba-tiba terdiam. Apa? Kau juga meremehkanku? Wajah gadis itu berubah muram. Beraninya aku. Men Changhai menggelengkan kepalanya cepat. Kalau begitu, ayo kita pergi sekarang. Kata gadis itu sambil tersenyum, dan berjalan keluar dari kedai teh. Men Changhai mendesah dalam-dalam dan bergegas mengikutinya keluar. Meskipun dia khawatir tentang gadis itu, pada saat kritis ini. Aku tidak peduli.
Kalau ada yang datang menantang perguruan silat keluarga Men dan tidak ditangani dengan baik, maka nama baik perguruan silat keluarga Men akan hancur. Orang-orang yang berlatih bela diri sangat menghargai reputasi mereka, dan hal yang sama berlaku untuk sekolah bela diri pria. Alasan mereka dapat memiliki skala yang mereka miliki saat ini adalah karena reputasi mereka. Dengan reputasi yang begitu hebat, mereka memiliki banyak pengagum, dan ada aliran orang yang tak ada habisnya yang datang untuk belajar dari mereka. Kalau dia kalah hari ini, bukankah dia akan menjadi bahan tertawaan semua orang? Bagaimana sekolah seni bela diri keluarga Men bisa bertahan? Maka Men Changhai dan gadis itu pun bergegas menuju sanggar bela diri keluarga Men. Pada saat ini, sekolah bela diri manusia sedang berduka, semua muridnya tergeletak di tanah. Mereka mengalami patah tulang rusuk atau patah anggota tubuh. Tak seorang pun yang dapat bangun. Satu-satunya yang masih berdiri adalah beberapa murid baru yang belum mengambil tindakan, serta Yingmu dan putrinya. Beberapa orang berdiri kaku, dengan mata terbelalak, menyaksikan semua ini dengan bodoh. Wah! Orang terakhir pingsan, menabrak tembok yang rusak dan jatuh pingsan. Tidak ada seorang pun yang melangkah maju. Mereka semua berkumpul di sekitar Men Changxi, masing-masing dari mereka gemetar ketakutan dan gentar. Ratusan orang di darat dirawat oleh pria ini. Orang ini. Apakah dia benar-benar manusia? Tuan kedua. Tuan kedua. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Seorang murid bertanya kepada Men Changxi dengan gemetar. Tenanglah, jangan panik. Kakak dan yang lainnya akan segera kembali, dan saat itu mereka pasti akan memberi anak ini pelajaran. Men Changxi berkeringat deras dan berusaha untuk tetap tenang. Tetapi ketika mereka sedang berbicara, Lin Yang sudah datang. Pergi, hentikan dia. Geram Men Changxi sambil menggertakkan giginya. Tuan kedua, saya. Bagaimana kita bisa menghentikannya? Orang-orang di dekatnya ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Bagaimana cara menghentikannya? Gunakan tinjumu untuk menghentikannya. Pergi. Cepat. Desak Men Changxi. Ini. Siapapun yang berani tidak patuh, keluar dari sekolah bela diri pria. Kata Men Changxi dengan marah. Ketika orang-orang mendengar hal ini, mereka tidak punya pilihan selain meneruskannya. Tetapi hasilnya masih seperti yang diharapkan. Lin yang mengalahkan orang-orang ini hanya dengan 3 pukulan dan 2 tendangan. Metodenya sangat brutal dan sama sekali tidak kenal ampun. Sekali dia menyerang, meski tidak ada pertumpahan darah, itu sudah cukup untuk menyebabkan luka dalam dan patah tulang. Ketika orang terakhir dari perguruan bela diri keluarga Men terjatuh di samping Men Changxi, dia akhirnya panik. Men Changxi, sekarang waktunya melunasi hutangmu, kan? Kata Lin yang tanpa ekspresi. Kau. Apa yang ingin kau lakukan? Biar ku beritahu, aku adalah saudara kedua Men Changhai. Kau tahu siapa Men Changhai? Jika kau menyentuhku, kakak tertuaku tidak akan pernah melepaskanmu. Men Changxi mundur berulang kali dengan ekspresi malu di wajahnya. Tapi Lin yang mengabaikannya. Men Changxi menjadi cemas dan cepat-cepat menoleh ke arah Yingmu di sampingnya, kakak, cepatlah. Tolong aku. Ini. Tuan Men, apa yang bisa aku bantu? Kata Yingmu dengan takut-takut dan tak berdaya. Bahkan Master Men bukanlah tandingan orang ini, jadi bantuan apa yang bisa ia dapatkan? Saat dia berbicara, Lin yang sudah tiba di depan Men Changxi. Bajingan. Melihat tidak ada jalan keluar, Men Changxi menggeram dan menerkam ke arah Lin Yang, seolah-olah dia akan melakukan perlawanan terakhir. Namun detik berikutnya, Lin Yang tiba-tiba bergerak, langsung mencengkeram leher Men Changxi, lalu mengangkat tubuhnya dan membantingnya ke dinding di sampingnya. Wah! Dindingnya bergetar. Darah Men Changxi mendidih, organ-organ dalamnya tampak hancur, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Apakah kau akan membunuhku? Men Changxi bertanya dengan gemetar dan lemah. Tidak, aku di sini hanya untuk melumpuhkanmu. Kata Lin Yang tenang, lalu mengangkat jarinya dan menghantamkannya ke urat Men Changxi. Tetapi pada saat kritis ini, pintu ditendang terbuka dari luar, dan kemudian sekelompok orang masuk ke aula seni bela diri. Hentikan. Terdengar teriakan. Laut penuh telah tiba. Bab 229 Satu pukulan. Men Changhai memimpin sekelompok orang dari kedai teh dan melangkah ke gerbang. Dan gadis itu datang. Lin yang menoleh sedikit dan melirik ke arah Men Changhai, matanya tak bisa menahan untuk menatap gadis di sebelahnya. Gadis itu juga menatap Lin Yang dengan rasa ingin tahu, dan tatapan matanya yang awalnya tertarik pun tergantikan oleh gelombang kebingungan. Teman, siapa kamu? Men Changhai bertanya pada Lin Yang dengan wajah dingin. Orang yang menyelesaikan perhitungan, apakah Anda pemilik sekolah bela diri pria? Lin Yang meliriknya dengan acuh tak acuh. Benar sekali. Men Changhai berkata dingin dengan suara berat, sahabatku, jika kau datang ke perguruan bela diri priaku untuk menantang kami dapat bertarung dengan damai dan berhenti di titik tertentu. Tetapi mengapa kau menyakiti orang lain? Dan kau ingin melumpuhkan saudara keduaku?
Tidakkah kau pikir perilakumu terlalu kejam? Kejam. Mengapa kau tidak mengatakan itu kejam ketika perguruan bela diri priamu mengirim pembunuh untuk membunuhku? Sekarang setelah aku datang ke pintumu, kau menyalahkanku, Men Changhai, apakah perguruan bela diri priamu seperti ini? Lin yang menggelengkan kepalanya. Setelah kata-kata ini diucapkan, ekspresi Men Changhai berubah dengan jelas. Changxi, apakah ini benar? Tanyanya sambil menatap Men Changxi. Men Changxi tidak memberitahu Men Changhai tentang masalah ini. Kakak, aku hanya meminta seseorang untuk memberinya pelajaran, kata Men Changxi lemah. Jadi begitu ya kejadiannya. Kata gadis di sebelahnya sambil tersenyum lebar. Pernyataan ini sebenarnya tidak memberikan jalan keluar bagi keluarga Men. Men Changhai melirik gadis itu dan mengabaikannya. Sebaliknya, dia berkata kepada Lin Yang, temanku, mungkin ada kesalahpahaman di sini. Saya pikir kita harus duduk dan berbicara baik-baik, dan mencoba menyelesaikan masalah ini dengan damai. Men Changhai sebenarnya tidak memiliki temperamen yang baik. Namun saat dia melihat murid-murid keluarga Men berserakan di tanah, dan Men Changxi yang digendong seperti ayam oleh pihak lain, dia malah merasa tidak yakin. Pemuda ini jelas bukan orang baik, kalau tidak, dia tidak akan datang ke sasana bela diri keluarga Men sendirian. Kalau perkelahian benar-benar terjadi dan aku kalah, maka reputasi keluargaku akan hancur total. Oleh karena itu, Men Changhai tidak bersedia mengambil tindakan kecuali benar-benar diperlukan. Cek, Men Changhai, semua orang menindasmu, tapi kau masih bersembunyi seperti kura-kura. Kalau ini sampai terbongkar, bukankah sekolah bela diri keluarga Menmu akan ditertawakan semua orang? Kata gadis itu lagi. Suaranya sangat sarkastis. Wajah Men Changhai tampak muram. Ia melirik gadis itu dan berkata, Nona Lin, saya hanya ingin menenangkan keadaan dan membawa murid-murid saya yang terluka untuk dirawat secepatnya. Nona Lin. Lin yang menatap. Sahabatku, katakan padaku, bagaimana seharusnya masalah ini diselesaikan? Tanya Men Changhai dengan suara keras. Beritahukan kepada Men Changxi dan putramu, Men Fuxi, untuk datang dan bersujud 3 kali di hadapanku, lalu melepaskan ilmu bela diri mereka, dan masalah ini akan selesai. Kata Lin Yang. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang di keluarga berubah warna. Bagaimana kita bisa melakukan ini? Apakah keluarga Men kita tidak punya muka? Terlebih lagi, Fuxi adalah benih yang dikirim oleh sekolah seni bela diri keluarga Men kita untuk berpartisipasi dalam konferensi. Jika dia meninggalkan seni bela dirinya, apa modal yang akan dimiliki sekolah seni bela diri keluarga Men kita? Permintaan ini terlalu berlebihan. Banyak orang tua di keluarga Men yang marah. Ekspresi Men Changhai juga tidak wajar. Teman, bukankah permintaanmu terlalu berlebihan? Aku meminta negosiasi, bukan kompromi sepihak. Men Changhai berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak mungkin dia dapat menerima permintaan seperti itu. Tetapi aku tidak ingin bernegosiasi denganmu. Lin yang menggelengkan kepalanya. Apakah kamu akan senang jika kedua belah pihak hancur? Atau apakah kamu pikir sekolah seni bela diri keluarga Men kita tidak memiliki modal untuk bersaing denganmu? Men Changhai kesal. Ya. Lin yang berkata dengan ringan. Ketika orang-orang mendengar ini, mereka menjadi sangat marah terhadap Lin Yang. Sombong. Terlalu sombong. Tuan, orang lain tampaknya menganggap kemurahan hatimu sebagai pengecut. Jika kamu terus menoleransinya, reputasi sekolah seni bela diri keluarga Men akan hancur. Beberapa pria tua berkata dengan marah. Tuan, karena Anda tidak mau bertindak, biarlah saya, orang tua ini, yang melakukannya. Terdengar teriakan pelan, seorang pria tua yang mengenakan setelan tang dan berjanggut kambing berlari ke depan. Paman Wen. Kembalilah. Wajah Men Changhai langsung berubah dan dia langsung berteriak. Namun, sudah terlambat. Lelaki tua itu mengumpulkan energinya ke dalam dantiannya dan merentangkan kedua lengannya. Meskipun sudah tua, lengannya di balik lengan bajunya ditutupi oleh otot-otot. Tinjunya berubah menjadi cakar, seperti seekor citah yang sedang menyerang, dan dia menyerbu ke arah Lin Yang dengan ganas dan brutal. Cakar macan tutul. Seru seseorang. Ini adalah jurus yang terkenal dari sekolah bela diri pria. Konon, seorang murid sekolah bela diri pria pernah menggunakan jurus ini untuk menghancurkan tulang rusuk seorang juara sanda. Jurus ini sangat dahsyat. Namun di mata Lin Yang, kecepatan cakar macan tutul terlalu lambat. Wajahnya dingin, dia meraih batu mancang dan melambaikan tangannya ke arah lelaki tua itu. Suara mendesing. Tubuh besar Men Changxi menghantam langsung ke arah lelaki tua itu. Ah! Nafas lelaki tua itu bergetar dan dia segera menarik kembali jurusnya dan menghindar. Wah! Men Changxi terjatuh ke tanah, kepalanya pecah dan berdarah. Orang tua itu lolos tanpa bahaya apapun, tetapi ketika dia berbalik, Lin Yang sudah berdiri di depannya. Tidak bagus. Paman Wen, hati-hati. Teriak orang-orang di sekitar. Tetapi kali ini saya tidak dapat bereaksi tepat waktu.
Lin Yang tidak menahan diri hanya karena lawannya adalah seorang lelaki tua, dan meninju langsung ke bahu Wenbo. Wenbo mengangkat tangannya secara horizontal, mencoba melawan. Namun apa yang menantinya adalah kekuatan seberat 1000 pon. Wah! Kekuatan dahsyat itu datang bagai badai yang dahsyat, mencabik-cabik tubuh Wenbo. Retakan. Terdengar suara renyah. Kedua tulang lengan Wenbo patah seketika. Tenaga yang tersisa disalurkan ke tubuhnya, dan dia kehilangan keseimbangan dan terlempar di tempat, seperti bola pingpong yang dipukul, menghantam tanah dengan keras, memantul beberapa kali, berguling beberapa kali, dan akhirnya berhenti setelah menghantam tembok halaman. Setelah berhenti, tidak ada gerakan dari orang tersebut. Orang-orang di tempat kejadian terdiam. Wenbo. Orang inilah yang belajar ilmu bela diri dengan ayah Men Changhai. Kalau boleh jujur, Men Changhai harus memanggilnya paman guru. Meskipun bakat Wenbo tidak tinggi, setelah bertahun-tahun berlatih bela diri, kekuatannya termasuk yang terbaik di sekolah bela diri pria. Dia juga merupakan tulang punggung sekolah bela diri pria dan elit di antara yang elit. Tetapi sekarang, Wenbo benar-benar pingsan oleh gerakan lawan. Satu gerakan. Jaga saja Wenbo yang terkenal ini. Apakah ini sesuatu yang dapat dilakukan manusia? Men Changhai membelalakkan matanya dan menatap pemandangan itu dengan tatapan kosong. Gadis itu juga sangat terkejut, dan untuk sesaat dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pria tua di sebelahnya sedikit mengernyit, dan menatap Lin Yang dengan aneh, dan akhirnya tatapannya tertuju pada jarum perak di anggota tubuh Lin Yang, seolah sedang memikirkan sesuatu. Baiklah, siapa lagi yang mau bertindak? Saranku, jangan buang-buang waktu dan pergi bersama. Kalau kamu tidak mau pergi, aku sendiri yang akan mengambil inisiatif. Lin Yang berkata tanpa ekspresi, lalu melangkah maju dan berjalan menuju Men Changhai. Bab 230, dia tidak tahu seni bela diri sama sekali. Kekuatan Lin yang membuat semua orang di sekolah bela diri pria ketakutan, dan mereka juga sangat marah. Tidak ada seorang pun yang berani memprovokasi sekolah seni bela diri keluarga Men seperti ini. Tetapi keadaan sudah sampai pada titik ini dan mereka tidak punya jalan keluar. Baiklah, karena kalian sangat agresif, kalian tidak bisa menyalahkan kami. Men Changhai berkata dengan dingin, semuanya, ikuti aku, tangkap orang sombong ini dulu, lalu hadapi dia perlahan-lahan. Oh, dia di sini untuk menantang kita. Kalian awalnya dicurigai melakukan pertarungan round robin saat kalian muncul satu persatu. Sekarang kalian berencana untuk menyerang secara berkelompok. Bukankah ini terlalu tidak adil? Gadis di sana bertanya dengan cemberut. Menantang Sasana. Orang yang menantang Sasana menghajar orang-orangku hingga seperti ini. Orang yang menantang Sasana akan membunuh orang-orangku. Aku tidak ingin membicarakan moralitas saat berhadapan dengan orang seperti itu. Pokoknya, pintunya sudah tertutup sekarang, dan aku tidak takut dengan gosip orang-orang. Setelah aku berhadapan dengan anak ini, apakah ada yang akan mengatakan bahwa sekolah bela diri pria kita tidak sebagus anak ini? Men Changhai jelas marah dengan perilaku arogan Lin Yang. Dia tidak lagi memiliki ketenangan dan ketenangan seperti sebelumnya. Kali ini dia tidak akan melepaskan tangannya. Juga, bagaimana dia bisa tetap bersikap sopan saat pihak lain menginjak-injak kepalanya? Begitu Men Changhai selesai berbicara, semua orang kuat dari keluarga Men di sekitarnya menyerang. Suasana pun langsung menjadi kacau. Pergi ke neraka. Menyerahlah, dasar bajingan kecil. Saat teriakan itu berakhir, 9 tinju bagaikan palu godam menyerang dari segala arah. Tinju-tinju ini begitu mengerikan sehingga seperti jaring besar yang menutupi Lin Yang sepenuhnya. Lin Yang tidak punya cara untuk mundur sama sekali. Namun dia mengabaikan tinju itu dan malah mengarahkannya ke salah satu dari mereka dan meninjunya. Wah! 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 Bang! Terdengar suara yang padat dan tumpul. Seperti yang diduga, semua pukulan itu mengenai Lin Yang. Kekuatan yang kuat membuat tubuh Lin Yang gemetar. Namun, itu hanya bergetar. Dan detik berikutnya, tinju Lin Yang mengenai dahi salah satu penguasa keluarga Men. Dahi lelaki itu cekung dan dia terpental, menghantam tanah dan berguling beberapa kali sebelum dia tidak bergerak lagi. Hah! Keluarga yang ada di sekitarnya terkejut melihat gaya bertarung yang ganas itu. Anak ini kelihatannya tidak kuat, tapi kenapa tubuhnya begitu kuat? Sudahlah, teruskan saja. Aku tidak percaya dengan jumlah kita yang begitu banyak, kita tidak bisa menghajar anak muda seperti dia sampai berkeping-keping. Raungan marah terdengar lagi, dan semua orang melancarkan serangan lagi dengan marah. Tinju, cakar, dan pisau tangan yang ganas menyerang Lin Yang seperti badai. Dan Lin Yang masih mengabaikannya sepenuhnya, menyilangkan lengannya, dan menyerang serta membunuhnya. Wah! 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 Semua pukulan dan tendangan keras diarahkan padanya, dan hal yang sama terjadi pada Lin Yang. Tak ada satupun pihak yang melakukan pembelaan, mereka bertarung secara langsung, pukulan demi pukulan, dan setiap pukulan menimbulkan suara keras. Setelah beberapa saat, setengah dari orang di sekolah seni bela diri pria itu telah jatuh.
Seluruh tubuh Lin yang penuh memar dan luka. Melihat pemandangan ini, semua orang di tempat kejadian tersentak dan merasakan kulit dan daging mereka kesemutan. Kalau hal ini terjadi pada setengah dari seniman bela diri, mereka pasti sudah dipukuli sampai mati sejak lama. Namun, Lin yang tidak mati, dia hanya menderita beberapa luka ringan. Bukankah ini terlalu menakutkan? Tahukah kamu, hampir semua penguasa keluarga Men telah dikorbankan, dan sebagian besar dari mereka pingsan karena pukulan dan tendangan Lin Yang. Ini masih belum bisa membatasi kekuatan tempur Lin Yang. Apakah itu berarti keluarga Men benar-benar akan menghabiskan semua sumber daya mereka? Men Changhai menggertakkan giginya dan tidak berkata apa-apa lagi. Memanfaatkan luka-luka Lin Yang, dia menukik ke bawah lalu meninju dengan kedua tinjunya, menyerangnya dari 3 arah. Lin Yang menolak dengan tergesa-gesa. Namun pada saat yang sama, beberapa orang lagi dari keluarga Men mendekat dan mulai berkelahi dengan tangan dan tendangan. Lin yang sedikit bingung dalam menangkis serangan itu, dan terkena banyak pukulan serta tendangan, dan dikalahkan selangkah demi selangkah. Dia sepertinya tidak mengerti seni bela diri. Gadis itu menatap Lin yang cukup lama dan akhirnya menemukan petunjuk. Ya, sama sekali tidak. Lelaki tua di sebelahnya berkata dengan enteng, alasan mengapa dia bisa bertahan sampai sekarang sepenuhnya karena kekuatan dan kecepatannya. Oh. Mata gadis itu berbinar, dan dia menatap Lin yang dengan saksama dengan tatapan tertarik. Sungguh mengagumkan bahwa ia mampu bertarung dengan para master keluarga Men yang tersohor di dunia hingga kini hanya dengan mengandalkan kekuatan dan kecepatan. Tetapi pada saat ini, Lin yang telah melawan tanpa rencana apapun dan bahkan tampak sedikit bingung, tiba-tiba membeku dan mengulurkan telapak tangannya ke depan secepat kilat. Orang yang menyerang Lin yang terkejut dan langsung dicengkeram dadanya dengan telapak tangannya lalu ditarik. Desir. Keduanya terbalik di udara dan langsung jatuh ke tanah. Sepotong daging di dada mereka dirobek oleh Lin Yang. Mereka tampak sangat menyedihkan. Cakar macan tutul. Men Changhai membelalakkan matanya tak percaya. Apa? Gadis di sini juga membuka mulutnya sedikit. Apakah dia tidak tahu ilmu bela diri? Orang tua itu tidak berkata apa-apa, matanya menatap tajam. Selanjutnya, Lin yang tampak seperti orang yang berbeda. Gerakannya mulai menjadi lebih santai, teratur, dan halus. Yang lebih luar biasa lagi ialah dia tampaknya telah mengetahui gerakan orang-orang itu, dan benar-benar meramalkan serangan para pesilat keluarga Men itu dengan tangannya terlebih dahulu, sepenuhnya menghalangi gerakan mereka. Seluruh keluarga menjadi sangat kelelahan. Tatapan mata Lin yang berubah dingin, dan dia memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan 2 pukulan dahsyat khas keluarga Men ke wajahnya. Wah! 2 orang lainnya terjatuh dan pingsan. Men Changhai berkeringat deras dan cepat-cepat mundur. Bagaimana kau tahu kemampuan unik keluarga Menku? Teriaknya sambil menggertakkan giginya. Ini hanyalah beberapa keterampilan biasa-biasa saja. Kamu dapat mempelajarinya hanya dengan melihatnya, kata Lin yang dengan nada meremehkan. Apa katamu? Men Changhai geram dan menyerbu maju lagi dengan marah. Tetapi pada saat ini, Lin yang tiba-tiba mengangkat tangannya dan memukul wajah Men Changhai seperti orang gila. Pukulan ini seakan dicurahkan dengan segenap tenaga Lin yang, begitu kuatnya hingga tampaknya mampu menembus pelat baja. Tuan, hati-hati. Teriak orang-orang dari sekolah bela diri klan manusia. Namun, menghadapi pukulan dahsyat ini, Men Changhai tidak menunjukkan niat untuk mundur. Sebaliknya, sudut mulutnya terangkat dan tatapan keberhasilan terpancar di matanya. Lin yang memperhatikan cahaya aneh di Men Changhai dan merasa ada yang tidak beres. Namun pukulan telah diangkat dan serangan telah dilancarkan, tidak mungkin ditarik kembali. Pada saat ini, Men Changhai juga mengangkat lengannya dan menamparkan tinju Lin yang dengan telapak tangannya. Dia bahkan tidak mencoba menghindar dan berencana menghadapinya secara langsung. Apakah Men Changhai sebegitu marahnya hingga ia kehilangan akal sehatnya? Yingmu dan putrinya, gadis muda itu dan yang lainnya semua memandang Men Changhai dengan heran. Namun dalam sekejap mata, lelaki tua itu tiba-tiba menyadari sesuatu dan berseru, ini adalah energi internal. Energi internal. Gadis itu tertegun. Wah! Tinju saling beradu. Namun, Men Changhai tidak terlempar oleh pukulan Lin yang sangat keras. Sebaliknya, tinjunya tiba-tiba berubah bentuk, dan kemudian retak. Terdengar suara renyah. Kemudian lengan Lin yang terlihat terkulai ke bawah. Salah satu tulang lengannya benar-benar dipatahkan oleh Men Changhai.